Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati selaku dosen pengampu mata kuliah tasawuf Pak Firdaus Wajedi serta teman-teman semua yang berbahagia. Kami dari kelompok 11 izin memperkenalkan diri dan kami membawakan materi ahwal mutmainnah. Boleh di next? Boleh di next PPT-nya? Kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Wibi Santoso, Naila Saya Andini Muhammad Zaki. Zahra, Fadla Meisha Abdullah, dan Muhammad Zaki. Boleh di next? Boleh di next? Nila, Nila PPT-nya next, Nila. Nah, masuk ke materi yang pertama, yaitu makna jiwa mutmainnah. Secara umum, jiwa mutmainnah atau an-nafas al-mutmainnah berarti jiwa yang tenang, tentram, dan damai. Ketenangan ini bukan sekedar absennya masalah, akan tetapi melainkan sebuah kondisi batin yang stabil, ridho, dan yakin akan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa ini mencapai tingkat kesempurnaan rohani yang membuat terbebas dari gejolak nafsu amarah atau nafsu yang mendorong kejahatan dan nafsu lawamah atau nafsu yang mencela diri sendiri. Boleh di next? Oke, berikutnya ada dalil Al-Quran tentang An-Nafs Al-Mutmainnah. Next. Dalil tentang Nafsul Mutmainnah itu ada dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoi, lalu masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ibnu Abbas berkata, ayat tersebut turun dan ketika ayat tersebut turun, Abu Bakar sedang duduk. Kemudian ia berkata, wahai Rasulullah, betapa indahnya ini. Kemudian Rasul bersabda, adapun ayat ini akan dikatakan kepadamu. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Dari Sa'id bin Jubair berkata, aku membaca di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ayat, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoi. Lalu masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Kemudian Abu Bakar berkata, sungguhnya ayat ini indah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, sesungguhnya malaikat akan mengatakan ayat ini kepadamu ketika kematian. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir mursal jayyid. Dari Sa'id bin Jubair berkata, Ibnu Abbas wafat di Taif. Kemudian datang seekor burung yang tidak diketahui bentuknya, lalu masuk ke dalam kerandanya, kemudian burung tersebut tidak ada kelihatan keluar darinya. Kemudian ketika dikebumikan, ada yang membaca ayat ini di samping kubur, tetapi tidak diketahui siapa yang membacanya. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoi. Lalu masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dan At-Tabrani. Kemudian yang kedua, dalil Al-Quran yang menguatkan karakteristik dari jiwa mutmainnah. Terdapat dalam surat Ar-Ra'du ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ayat ini menggambarkan karakteristik orang-orang yang memiliki jiwa an-nafsul mutmainnah, yang mana ketenangan diri mereka itu dapat diperoleh dengan banyak berzikir, mengingat Allah, bukan dari banyaknya harta ataupun jabatan yang tinggi.
Next. Kemudian terdapat dalam surah Yunus ayat 62. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah sungguhnya para wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada diri mereka dan tidak pula mereka bersedih. Dalam ayat ini menerangkan bahwasanya karakteristik orang-orang yang memiliki jiwa an-nafsul mutmainnah adalah tidak ada rasa takut, kekhawatiran yang berlebih, ataupun rasa sedih di dalam diri mereka terhadap apa yang telah terjadi kepada mereka di dunia ini. Jiwa mereka semata-mata hanya takut terhadap murkanya Allah dan bersedih apabila merasa telah meninggalkan amalan soleh. Keadaan jiwa seorang yang seperti ini menjadikan satu tanda bahwa ia termasuk ke dalam golongan aulia illah atau kekasih-kekasih Allah. Next. Berikutnya, karakteristik jiwa yang tenang. Lanjut. Apa saja karakteristik jiwa yang tenang? Yang pertama, seorang yang memiliki karakteristik jiwa yang tenang ialah yakin penuh pada janji Allah, Rasul, hari akhir, dan takdir. Jiwa mutmainah percaya sepenuhnya bahwa janji Allah itu pasti dan kabar Rasul itu benar adanya, dan juga dengan keberadaan hari akhir dan segala bentuk takdir. Keyakinan ini membuatnya kokoh dalam iman. Yang kedua, hati tentram dalam zikir, ma'rifat, dan ibadah. Jiwa merasa damai ketika mengingat Allah, berzikir dan beribadah, tidak ada kegelisahan batin yang menguasai dirinya. Dan yang ketiga, ridho dan pasrah atas segala ketentuan Allah, yaitu selalu menerima qada dan qadar Allah dengan lapang dada, tanpa keluhan, serta yakin bahwa semua yang ditetapkan Allah mengandung hikmah. Yang berikutnya adalah ikhlas beribadah tanpa riya atau pamrih, yaitu adalah melaksanakan ketaatan itu murni hanya karena Allah, bukan untuk riya, pujian, atau kepentingan duniawi. Termasuk ibadah, ia sholat. Ketika ia sudah sholat, ia hanya fokus agar sholatnya itu diterima kepada Allah. Next adalah iman stabil, tidak goyah meski diuji. Maksudnya adalah ia tidak mudah goyah meskipun menghadapi ujian, cobaan, ataupun godaan. Ia tetap teguh dan sabar. Berikutnya adalah transformasi positif, yaitu dari maksiat menjadi taubat, lalai menjadi zikir, sombong menjadi tawadu. Mengubah sifat-sifat buruk menjadi baik, merubah sifat-sifat yang tidak baik menuju baik, dari maksiat menuju taubat, dan dari lalai menuju zikir, dan dari riya menuju ikhlas, kemudian dari sombong menuju tawadu. Berikutnya adalah seimbang, yakni tidak putus asa saat menerima musibah dan tidak terlena dalam nikmat. Maksudnya adalah ia tidak berputus asa saat tertimpa musibah, namun juga tidak terlena ketika mendapat nikmat. Jiwa tetap tenang dan terkontrol, serta juga stabil. Yang terakhir itu adalah damai dan tentram dan bebas dari gelisah dan cemas. Yakni hidupnya itu penuh dengan ketenangan, tidak ada gelisah, memikirkan ini dan itu, dan juga jauh dari rasa cemas, gelisah, atau gundah. Karena seorang memiliki an-nafsul mutmainnah, yaitu selalu menyerahkan apa yang terjadi pada dirinya itu kepada Allah, dan menerima apa yang sudah ditetapkan. Next, berikutnya. Oke, berikutnya bisa teman saya melanjutkan. Oke, selanjutnya itu ada perjalanan rohani menuju ketenangan. Boleh di next. Nah, apa sih itu ketenangan? Ketenangan bukan berarti hidup kita terbebas dari masalah, melainkan bagaimana hati kita tetap merasa damai meskipun sedang menghadapi berbagai cobaan. Banyak orang merasa tidak tenang karena pikirannya terus dipenuhi oleh kecemasan, amarah, atau rasa kecewa. Padahal ketenangan itu bisa ditemukan melalui perjalanan rohani, yaitu proses mendekatkan diri kepada Tuhan dan memperbaiki diri dari dalam. Boleh di next? Selanjutnya itu ada langkah-langkah perjalanan rohani menuju ketenangan. Yang pertama itu ada mengenal diri sendiri. Mulailah dengan introspeksi, apa sih kelebihan dan kelemahan kita. Dengan mengenal diri, kita dapat lebih mudah memahami apa yang membuat hati gelisah dan apa yang bisa membuat tenang. Mengenal diri itu adalah langkah awal yang sangat penting dalam memahami siapa diri kita. Kita bisa melihat dengan jujur apa kelebihan kita untuk disyukuri dan dikembangkan. Yang kedua itu ada mendekatkan diri kepada Tuhan.
Itu bisa melalui ibadah, doa, zikir, atau merenung. Kedekatan dengan Tuhan membuat hati kita lebih kuat karena merasa ada tempat bergantung. Nah, ketenangan sejati itu seringkali datang saat kita merasa dekat dengan Tuhan. Ibadah bukan sekadar kewajiban, tapi juga sarana untuk untuk menguatkan jiwa. Boleh di next? Yang ketiga itu ada membersihkan hati. Dengan cara belajar ikhlas menerima takdir, sabar menghadapi ujian, dan memaafkan kesalahan orang lain. Hati yang bebas dari iri, dengki, dan dendam otomatis akan lebih tenang. Dengki atau dendam itu sulit merasakan ketenangan. Jadi dengan belajar ikhlas menerima takdir, kita lebih mudah menerima kenyataan dan hidup tanpa harus membandingkan diri dengan orang lain. Yang keempat itu ada mengendalikan emosi dan nafsu. Jangan mudah marah, kecewa, atau putus asa. Latih diri dengan sabar dan syukur agar emosi lebih terkendali. Ketenangan itu erat kaitannya dengan kemampuan mengendalikan emosi. Jadi saat marah atau kecewa, pikiran kita kacau, jadinya hati jadi gelisah. Nah, mengendalikan emosi ini bukan berarti menekan perasaan, melainkan belajar menyalurkannya dengan bijak. Boleh di next? Nah, ini mau diskusi lagi ya. Kan misal gini. Nah, yang kelima itu ada berbuat baik kepada sesama. Dengan cara menolong teman, menghargai orang lain, dan memberi manfaat sekecil apapun. Kebaikan yang kita lakukan kembali lagi kepada diri kita dalam bentuk ketenangan batin. Nah, kebaikan yang kita lakukan itu seringkali kembalikan kepada diri kita lagi dalam bentuk ketenangan jiwa. Saat menolong teman atau menghargai orang lain, kita merasakan kebahagiaan yang tulus. Yang keenam itu ada konsistensi dan latihan. Ketenangan tidak datang instan, tapi melalui latihan yang berulang. Jadi semakin konsisten kita, semakin terasa perubahan dalam hati kita. Jadi perjalanan rohani itu nggak bisa instan ya teman-teman. Sama seperti tubuh yang perlu olahraga rutin untuk sehat, jiwa juga perlu latihan agar kuat. Boleh di next? Nah, selanjutnya itu hasil dari perjalanan rohani. Hasil dari semua proses itu adalah hati yang lebih damai, pikiran yang lebih jernih, dan hidup yang terasa lebih bermakna. Kita tidak lagi mudah stres, tidak gampang marah, dan lebih siap menghadapi berbagai ujian. Intinya ketenangan sejati itu hadir ketika hati kita terhubung erat sama Sang Pencipta, dan dari sanalah muncul kekuatan untuk menjalani kehidupan dengan lebih ringan dan penuh syukur. Boleh di next? Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada relevansi mutmainnah dalam psikologi modern. Di sini ada konsep mindfulness dalam psikologi modern. Jadi, mindfulness ini adalah suatu konsep atau metode dalam dunia psikologi, di mana asal mulanya merupakan satu teknik klasik dari budaya timur, khususnya Buddha, dan merupakan salah satu teknik yang penting untuk dilatih dan dikembangkan oleh umat Buddha karena bertujuan untuk pembebasan duka atau penderitaan di dunia dan menuju nirvana, yaitu kondisi terbebas dan penuh sukacita. Untuk definisi dari mindfulness ini sendiri merupakan peningkatan kesadaran penuh dengan berfokus pada pengalaman saat ini atau present moment awareness serta penerimaan tanpa memberikan penilaian atau non-judgmental acceptance. Atau definisi lain juga mengungkapkan bahwa mindfulness ini merupakan keterampilan pengendalian kesadaran pikiran yang dapat menerima segala kejadian yang sedang dihadapi. Nah, adapun ciri-ciri dari mindfulness ini yang pertama, mampu melihat suatu objek berdasarkan berbagai perspektif. Artinya, seseorang yang mindful atau sadar tidak terjebak pada satu sudut pandang aja. Ia bisa melihat suatu peristiwa atau masalah lebih terbuka dan objektif. Nah, hal ini juga mengurangi prasangka dan memperluas pemahaman sehingga keputusan yang diambil lebih bijak. Lalu yang kedua, ada sadar mengenai pikiran dan perasaan yang terjadi. Mindfulness berarti hadir sepenuhnya pada saat ini, seperti yang dijabarkan tadi pada bagian definisi. Orang yang mindful menyadari apa yang lagi ia pikirkan atau dirasakan. Jadi misalnya ketika seseorang itu lagi merasakan cemas, kayak aduh saya lagi khawatir banget soal ini atau tentang ini gitu. Nah, dia merasakannya, bukan menolak atau menyangkal kecemasan tersebut. Atau mungkin kita bisa menyebutnya dengan bahasa gaul sekarang tuh seperti denial gitu. Nah, yang ketiga, mengobservasi pikiran yang datang dan pergi tanpa menghakimi diri sendiri. Maksudnya, dalam diri manusia ini selalu muncul dan hilang baik itu pikiran negatif atau positif. Nah, mindfulness ini melatih kita untuk
sekedar memperhatikan pikiran itu sebagai awan yang lewat aja gitu, tanpa menilai, menolak, atau bahkan menyalahkan diri kita sendiri gitu. Selanjutnya, ada tujuan dari mindfulness ini sendiri. Mindfulness ini bertujuan membuat seseorang lebih fokus dan memusatkan perhatian terhadap situasi saat ini, menerimanya serta tidak menghakimi. Nah, mindfulness ini juga akan membuat orang yang mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari mungkin akan lebih mencintai dirinya sendiri, atau bisa juga untuk salah satu yang diterapkan dalam menjaga kesehatan mental. Lalu selanjutnya ada manfaat mindfulness. Yang pertama ada pengurangan stres. Dengan melatih kesadaran penuh, kita belajar menerima keadaan saat ini tanpa terlalu terbawa pikiran tentang masa lalu atau kekhawatiran masa depan. Jadi juga eh, tidak membuat kita terus overthinking seperti itu. Lalu yang kedua ada peningkatan fokus. Konsep atau metode mindfulness ini melatih otak untuk tetap hadir pada satu hal yang sedang dilakukan. Akibatnya atau dampaknya, kemampuan konsentrasi kita bisa meningkat dan pikiran kita nggak mudah terdistraksi atau teralihkan gitu. Sehingga pekerjaan atau aktivitas sehari-hari bisa dilakukan dengan lebih efektif. Lalu yang ketiga ada regulasi emosi. Dengan menyadari pikiran dan perasaan secara sadar, kita lebih mampu mengendalikan reaksi emosional. Emosi seperti marah, sedih, atau cemas dapat dikelola dengan lebih bijak, sehingga respon yang muncul lebih tenang dan tidak impulsif atau menggebu-gebu. Yang keempat atau yang terakhir yaitu peningkatan empati. Mindfulness juga membuat seseorang lebih peka terhadap perasaan dirinya sendiri dan orang lain. Kesadaran ini menumbuhkan rasa kepedulian dan kemampuan untuk memahami perspektif orang lain sehingga hubungan sosial pun menjadi lebih hangat dan penuh perhatian. Selanjutnya ada lalu konsep mindfulness dan relevansinya tuh dengan mutmainah apa? Nah, sejalan dengan mutmainah yang dimaknai sebagai ketenangan jiwa yang dapat dilakukan dengan cara melembutkan hati dengan mengingatnya, mensyukuri sepenuhnya keberadaan diri sebagai hambanya, dan sadar bahwa dalam Islam lebih dari sekedar tenang dan fokus, namun lebih optimis karena adanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep atau metode mindfulness ini juga bermakna serupa, di mana konsep ini bertujuan membuat seseorang lebih fokus terhadap situasi saat ini. Seperti yang disebutkan atau dimention tadi pada bagian karakteristik jiwa yang tenang, eh, yaitu terdapat poin damai, tentram, bebas dan bebas dari gelisah dan cemas. Sama serupa bukan seperti konsep mindfulness ini. Nah, di mana konsep ini bertujuan membuat seseorang lebih fokus terhadap situasi saat ini, menerima dan tidak menghakimi. Konsep mindfulness ini juga akan membuat orang yang mempraktikannya lebih mencintai dirinya sendiri atau bisa diterapkan dalam praktek menjaga kesehatan mental. Lalu selanjutnya ada kesimpulan, yakni jiwa mutmainnah atau an-nafs al-mutmainnah yaitu jiwa yang tenang, tentram, damai, dan senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketenangan ini dicapai dengan iman yang kokoh, ikhlas, ridho, sabar, serta konsistensi dalam ibadah dan kebaikan. Perjalanan rohani menuju ketenangan meliputi introspeksi, mendekatkan diri pada Tuhan, membersihkan hati, mengendalikan emosi, berbuat baik, dan berlatih secara konsisten. Hasilnya adalah hati yang damai, pikiran yang jernih, dan hidup lebih bermakna. Konsep ini memiliki relevansi dengan mindfulness dalam psikologi modern, yaitu kesadaran penuh pada saat ini dengan sikap menerima tanpa menghakimi yang bermanfaat untuk mengurangi stres, meningkatkan fokus, serta menjaga kesehatan mental. Lalu berikut adalah daftar pustaka yang kami jadikan referensi atau rujukan dalam mencari materi dalam presentasi kami pada hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Wibi atau Zaki. Mungkin itu aja. Mungkin itu aja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Presentasi dari kelompok kami tutup. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan? Ya, Udah. udah ya mau live deh. Oke, oke, Eh, oke. udah. Terima kasih semuanya. Ya. Wah. Terima kasih guys.